Hari menjelang maghrib, tampak seorang laki-laki parubaya berjalan lunglai menyusuri jalan setapak pinggir sawah. Pria yang tampak lelah dan lemas itu bernama Pak Jiwo. Dia bekerja sangat keras hari ini. Pak Jiwo bekerja di rumah kremasi mayat. Hari ini jumlah mayat yang harus dikremasi begitu membludak dan antri, hingga tenaganya pun terkuras habis. Maka dari itu, dia pulang sampai larut sore. Langkahnya pun melambat dan sesekali berhenti menepi di saluran irigasi sawah untuk mengusap mukanya dengan air dan sedikit meneguknya. Hal ini dilakukannya agar kembali segar dan dapat meneruskan langkahnya menuju rumah. Sebenarnya jarak tempat kerja Pak Jiwo menuju rumahnya tidaklah jauh. Akan tetapi, dikarenakan Pak Jiwo tidak memiliki sepeda motor, maka dia haruslah berjalan kaki setiap hari. Hal ini membuat Pak Jiwo sedikit kelelahan, ditambah dengan usianya yang tidak muda lagi. Matahari pun mulai terbenam, udara pun semakin dingin menusuk tulang. Untungnya, Pak Jiwo telah sampai di pelataran rumah. Lebih tepatnya, bisa disebut gubuk. Tangannya menggenggam erat pada tiang kayu. Nafasnya terengah-engah dan peluhnya bercucuran melewati topi kusam itu. Tangannya pun melemas dari pegangan hingga dia bersimpuh di depan rumah. Dia pun mengeluh dan berteriak memanggil istrinya. Mendengar teriakan itu, sang istri, Bu Minah, keluar dari rumah dan segera membantu suaminya masuk ke dalam. Langsung saja Bu Minah pergi ke dapur dan membuatnya secangkir kopi panas. Bu Minah segera menyajikan secangkir kopi buatannya dan dengan muka khawatir bertanya kepada Pak Jiwo, apa yang terjadi hingga suaminya kelelahan dan berteriak seperti itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Bu Minah segera menyiapkan makanan. Dia pergi ke dapur dan membuka tudung saji. Tersisa nasi setengah bakul, tempe goreng, dan sedikit sayur sawi hasil panen di depan rumah. Dibawakannya makanan itu kepada Pak Jiwo. Akan tetapi, Pak Jiwo pun sudah tertidur pulas di kursi duduknya. Keesokan harinya, Pak Jiwo merenung di pelataran rumah. Dia merasa sudah tidak betah dengan kondisinya saat ini. Ia merasakan betapa sulitnya mendapatkan sesuap nasi. Setelah sarapan, ia segera berangkat menuju rumah kremasi. Seperti biasa, sesampainya di sana, ia segera membersihkan beberapa ruang yang dipakai untuk mengkremasi mayat. Tapi hingga siang hari, ia hanya melamun akibat tidak adanya jenazah yang harus ia kremasi hari itu. Hingga pukul 2 sore hari itu, seseorang mengirim mayat keluarganya untuk meminta agar mengkremasi mayat tersebut. Pak Jiwo segera membawa peti mayat itu ke dalam ruang kremasi dan meminta keluarga almarhum kembali besok untuk mengambil abu jenazah. Saat Pak Jiwo menyusun kayu, ia terbesit untuk melakukan sesuatu yang gila. Ia mulai melihat ke dalam peti, mengamati jenazah segar yang baru mati siang ini. Dengan langkah cepat, ia tergesa-gesa mengambil parang. Ia segera memotong beberapa bagian tubuh mayat tersebut dan menaruhnya ke dalam karung. Kemudian, ia membakar potongan jenazah yang tidak ia ambil. Sore itu, ia pulang pukul 3. Dengan nafas terengah-engah, ia mencoba berlari secepat mungkin. Setibanya di rumah, ia segera masuk dan mengunci pintu. Ia menyuruh istrinya untuk membuat sate dari daging yang ia bawa. Istrinya terlihat bingung, seraya bertanya dari mana semua daging yang suaminya bawa itu. Namun, pertanyaan itu tidak dibalas oleh suaminya. Tanpa berpikir panjang, Bu Minah segera menyiapkan bumbu sate. Sambil memotong daging dan mempersiapkan tusukan sate, Pak Jiwo mulai bercerita bahwa ia ingin menjual sate untuk menambah penghasilan mereka. Satu persatu potongan daging itu ditusuknya dengan